Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang teori-teori pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik atau moral pelayanan kebidanan. Di sini kita akan membahas 4 teori pengambilan keputusan. Yang pertama, teori utilitarisme, yang kedua, teori deontologi, yang ketiga, teori hedonisme, yang keempat yaitu teori eudemonisme. Kita masuk ke yang pertama, yaitu teori utilitarisme. Teori utilitarisme mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan, adanya kegunaan. Dipercaya bahwa semua manusia mempunyai perasaan menyenangkan dan perasaan sakit. Ketika keputusan dibuat, seharusnya memaksimalkan kesenangan dan minimalkan ketidaksenangan. Prinsip umum dalam utilitarisme adalah didasari bahwa tindakan moral menghasilkan kebahagiaan yang besar bila menghasilkan jumlah atau angka yang besar. Ada dua bentuk teori utilitarisme. Yang pertama, utilitarisme berdasarkan tindakan. Yang kedua, utilitarisme berdasarkan aturan. Prinsip utilitarisme berdasarkan tindakan adalah setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan yang akan menghasilkan hasil atau tingkatan yang lebih besar. Terus selanjutnya, utilitarisme berdasarkan aturan adalah modifikasi antara utilitarisme tindakan dan aturan moral. Aturan yang baik akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tindakan individu didasarkan atas prinsip kegunaan dan aturan moral. Tindakan dikatakan baik bila didasari aturan moral yang baik. Yang kedua, kita masuk ke teori deontologi. Teori deontologi menurut Immanuel Kant dari tahun 1724. Yang kedua adalah teori deontologi. Menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804, sesuatu dikatakan baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak yang baik. Kesehatan, kekayaan, kepandaian adalah baik jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia, tetapi jika digunakan dengan kehendak yang jahat, akan menjadi jelek sekali. Kehendak menjadi baik jika bertindak karena kewajiban. Kalau seseorang bertindak karena motif tertentu atau keinginan tertentu, berarti disebut tindakan yang tidak baik. Bertindak sesuai kewajiban disebut legalitas. Menurut W.R. Ross tahun 1877 sampai 1971, setiap manusia mempunyai intuisi akan kewajiban. Semua kewajiban berlaku langsung pada diri kita. Kewajiban untuk mengatakan kebenaran merupakan kewajiban utama, termasuk kewajiban kesetiaan, ganti rugi, terima kasih, keadilan, berbuat baik, dan sebagainya. Contoh yang lain adalah bila berjanji harus ditepati, bila meminjam harus dikembalikan. Dengan memahami kewajiban, akan terhindar dari keputusan yang menimbulkan konflik atau dilema. Yang ketiga adalah teori hedonisme. Menurut Aristippus tahun 433 sampai 355 sebelum Masehi, sesuai kodratnya, setiap manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Akan tetapi, ada batas untuk mencari kesenangan. Hal yang penting adalah menggunakan kesenangan dengan baik dan tidak terbawa oleh kesenangan. Menurut Epikuros tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi, dalam menilai kesenangan, tidak hanya kesenangan inderawi, tetapi kebebasan dari rasa nyeri, kebebasan dari keresahan jiwa juga. Apa tujuan terakhir dari kehidupan manusia adalah kesenangan. Menurut John Locke
tahun 1632 sampai 1704 kita sebut baik bila meningkatkan kesenangan dan sebaliknya dinamakan jahat kalau mengurangi kesenangan atau menimbulkan ketidaksenangan. Yang keempat adalah teori eudemonisme. Menurut filsuf Yunani Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, dalam buku Etika Nikomakhia, bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik bagi kita. Seringkali kita mencari suatu tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang lain lagi. Semua orang akan menyetujui bahwa tujuan terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Seseorang mampu mencapai tujuannya jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Keunggulan manusia adalah akal dan budi. Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan rasional. Dimensi etik dalam peran bidan. Peran bidan secara menyeluruh meliputi beberapa aspek. Yang pertama, praktisi, penasehat, konselor, penasehat, teman, pendidik, dan peneliti atau pada garis besarnya adalah pelaksana atau pengelola, pendidik, dan peneliti dalam pelayanan kebidanan. Menurut United Kingdom Central Council tahun 1999, tanggung jawab bidan meliputi yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan keamanan ibu dan bayi. Yang kedua, menyediakan pelayanan yang berkualitas dan informasi dan nasihat yang tidak bias yang didasarkan pada evidence based. Yang ketiga, mendidik dan melatih calon bidan untuk dapat bekerja sama dalam profesi dan memberikan pelayanan dengan memiliki tanggung jawab yang sama, termasuk dengan teman sejawat atau kolega. Ini ada dimensi kode etik, meliputi yang pertama, antara anggota profesi dan klien, antara anggota profesi dan sistem kesehatan, antara anggota profesi dan profesi kesehatan, dan sesama anggota profesi. Terus selanjutnya yaitu prinsip kode etik, terdiri dari yang pertama, menghargai otonomi, yang kedua, melakukan tindakan yang benar, yang ketiga, mencegah tindakan yang dapat merugikan, yang keempat, memperlakukan manusia dengan adil, yang kelima, menjelaskan dengan benar, yang keenam, menepati janji yang telah disepakati, yang ketujuh adalah menjaga kerahasiaan. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.